Nah, kalau menurut kalian gimana, cu? Mau tetap salah aja atau mau diperbaiki nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya bahagia terus, happy terus, jauh dari masalah, dan sehat terus tentunya ya cuy ya. Dan kali ini aku tuh bakalan mengajak kalian kembali ke segmen termuram. Nah tapi sebelumnya cuy, kalau misalnya kalian lihat dan memandang wajah aku begitu menor malam ini ya, padahal udah pakai baju tidur. Jadi ceritanya aku baru udah kasih surprise teman aku di lokasi syuting. Nah abis itu pulang nih, udah sekitar jam 11 malam. Tapi pas aku lihat muka aku, sepertinya masih seger untuk bikin satu konten buat aku upload besok. Nah jadi aku lanjut aja bikin konten gitu loh cuy, sebelum aku hapus makeup ini ya. Kalau gitu langsung aja kita ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Nah sebelumnya aku mau bilang ke kalian cuy ya, kali ini aku tuh bakalan jadi netizen yang julid, yang nyinyir, yang bakalan mencari kesalahan kalian. Kesalahan yang kalian perbuat di dalam hari-hari kalian. Pokoknya kalian tuh harus sempurna gitu. Oke. Canda sayang. Oke. Nah jadi siapa dari kalian yang suka tidur ala-ala kura-kura? Tengkurep. Nah ini tuh benar-benar nggak baik banget cuy katanya ya. Tapi aku juga kalau udah ketiduran kagak tahu lagi mau gaya guling, gaya tengkurap, gaya nungging, kagak tahu lagi gitu kan. Nah tapi katanya nih tidur tengkurap itu benar-benar nggak bagus. Karena kenapa cuy? Ternyata banyak resiko-resiko yang diberikan oleh tidur ala-ala tengkurap ini. Lebih baik kita tidur rebahan biasa aja. Oke. Nah yang pertama, jadi nyeri punggung atau nyeri tulang belakang. Karena ini nggak bagus ya. Kalau misalnya kita tidur tengkurap terlalu lama, itu tuh bakalan bikin tulang punggung kita itu jadi menegang, terus jadi nyeri cuy. Karena tulang belakang yang menegang gitu kan cuy, bisa bikin kita itu kalau bangun nanti juga dalam keadaan yang kesemutan tuh bagian belakang. Nah terus kalau misalnya kita tuh terlalu sering nih, katanya tuh bahkan bisa nyebabin struktur tulang belakang tuh jadi berubah lengkungan alaminya. Ngeri amat ya. Ternyata nih cuy, nggak cuma tulang punggung doang, tapi juga tulang leher tuh bakalan jadi pegel gitu. Terus perut kita tuh juga nggak bakalan nyaman kalau misalnya kita tidur dalam keadaan tengkurap, karena perut kita kan yang jadi kayak tumpuan gitu. Terus yang paling banyak nih dirasain sama orang-orang, termasuk aku sendiri nih cuy, kalau tidur tengkurap itu rasanya tuh kayak sesek gitu loh. Jadi kayak napas tuh agak-agak susah. Nah karena katanya nih tulang rusuk sama diafragma itu kayak susah geraknya nih kalau misalnya kita himpit kayak begitu. Nah jadi mendingan lebih baik tidur rebahan aja deh ya, daripada kita tidur tengkurap. Terus cuy yang selanjutnya, pada saat kita itu nyetir mobil nih, biasanya terjadi kesalahan-kesalahan umum. By the way buat kalian nih yang udah bisa nyetir mobil, atau buat kalian yang belum punya mobil, aku doain semoga banyak rezekinya ya, bisa langsung beli mobil, amin ya rabbal alamin. Kali ini cuy spesial banget, aku udah menyiapkan sebuah properti nih untuk memberitahu kalian. Tara! Karena tidak ada setir mobil ya di kamar ini, jadi lebih baik kita pakai piring aja ya. Nah jadi kalau misalnya lagi bawa mobil, aku sih posisinya kadang kayak begini, suka-suka aja dah. Nah kalau misalnya yang paling bener, ya tuh harus misalnya arah jarum jam nih ya, ini di angka 3 sama di angka 9 gitu loh. Jadi kayak kiri kanannya bener-bener secara seimbang nih, kayak begini, tung tung tung, dan juga bikin gerakan itu lebih mudah. Yuk mau diajak jalan-jalan nggak? Kalau menurut kalian yang udah bisa bawa mobil, kalian mau merubah cara memegang setir mobil kalian atau mau tetap dengan gaya lama gitu loh? Dan apa alasannya kalian taruh di komentar ya. Nah kemudian cuy, kesalahan umum yang selanjutnya saat kita di toilet nih, terutama toilet duduk. Nah sebelum kita melakukan buang hajat itu ya, lebih baik kita bersihin dulu tentunya ya kan, dilap dulu supaya lebih aman dari bakteri-bakteri. Nah tapi kemudian cuy, kaki kita itu kalau misalnya duduk jangan terlalu lurus banget, jangan 90 derajat cuy. Nggak bagus itu, karena yang paling bagus adalah posisi dimana kaki kita itu melengkungnya itu
30 derajat, karena dipercaya saat kaki kita melengkung 30 derajat pada saat kita buang air besar itu tuh bakalan lebih lancar. Nah, dibanding kaki kita itu tegak lurus kayak begitu 90 derajat, jadi kayak kurang lancar buang air besarnya. Nah, kalau menurut kalian gimana cu? Mau tetap salah aja atau mau diperbaiki nih? Nah, tapi kalau misalnya kayak kita pakai toilet duduk gimana dong biar kaki kita itu agak bengkok dikit? Nah, katanya ya bagus juga pakai kayak ada kursi kecil untuk naruh kaki kita supaya lebih melengkung. Nah, kenapa ya? Makanya pakai toilet jongkok kadang lebih aman gitu ya. Nah, kalau yang kali ini kesalahan umum yang sering kita lakukan ya, tapi ini bersumber dari astaga.com nih yang katanya pakai deodoran itu sebaiknya sebelum tidur, bukan pada saat pagi hari habis mandi. Waduh, tapi gue sih jujur aja ya cuy ya, jadi kayak berat hati ya kalau nggak pakai deodoran habis mandi gitu kan. Jadi katanya kalau misalnya sebelum tidur kelenjar keringat di ketiak kita tuh nggak terlalu aktif. Jadi kalau kita pakai itu tuh bakalan lebih meresap sampai dengan 24 jam bahkan. Iya kalau misalnya besoknya itu kagak makrebos gitu loh. Kalau misalnya memang yang ketiak super yang bisa bikin becek seharian ya, jadi lebih baik abis mandi aja sih kalau menurut gue. Tapi ya terserah sih kalau menurut kalian, mending sebelum tidur atau abis mandi pagi aja. Nah, kesalahan umum yang selanjutnya adalah saat kita melipat pakaian. Kenapa baju kita itu kalau misalnya dari lemari tetap kusut, ya kesel gitu kan. Udah disetrika kusut lagi habis dilipat. Nah, ternyata sebaiknya jangan dilipat tapi digulung supaya baju itu jadi lebih rapi keesokan harinya pas kita mau pakai. Kesalahan umum yang selanjutnya nih kesalahan saat kalian ulang tahun. Salahnya ulang tahun. Nah, kalau lagi ulang tahun itu biasanya kan ada kue nih. Kalian motong kue ulang tahun kayak gimana? Kayak gini kan? Nah, salah Kalian kebayang nggak sih kalau kalian potong kayak begitu? Bagian potongannya itu yang sisanya itu kedinginan, kesepian, kagak ada yang menutupi kesempurnaan. Gimana? Nah, jadi ya kalau misalnya kita motong kue itu sebaiknya potongnya tuh di tengah plek gitu. Kalian potong lagi di tengah plek gitu. Nah, jadi kalian ambil tuh kue yang di tengah-tengah, mau kalian makan atau gimana. Nah, jadi sisa keduanya ini, kiri dan kanan, sisanya ini bisa didempetkan lagi emplek, jadi sempurna lagi, jadi menutupi satu sama lain. Kalau misalnya kalian biarkan ternganga, dia akan kesepian, sendirian, dan kedinginan. Jadi rasa yang di bagian pinggir tuh juga kurang enak kan. Nah, next kalau ulang tahun depan kalian coba ya tips ini. Kesalahan umum yang selanjutnya adalah headset Kalau misalnya kita pakai headset yang modelan kayak begini ya, nah dia ini sering banget jatuh, kesel gue. Pokoknya dia tuh selalu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Asik. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai headset beginian suka jatuh, itu bukan salah headsetnya, salahin diri lo sendiri Nah, jadi kita pakai headsetnya itu harusnya dipakai di telinga, kemudian kabelnya itu diputar ke belakang telinga kayak gitu. Dia bakalan jadi lebih kuat, dan inilah cara menggunakannya dengan benar supaya nggak mudah terjatuh kesalahan yang sama. Oke. Nah, kesalahan umum yang selanjutnya ini pasti sering banget terjadi sama kalian, karena ini juga terjadi sama gua Nah, kita kalau misalnya udah mau tidur, udah di tempat tidur, rasanya tuh udah nyaman kan, kayak pengen tidur. Tapi kadang buat gabut-gabutan doang nih, mencoba untuk main HP, buka TikTok, buka YouTube, scroll lagi kagak pakai selesai. Kenapa akhirnya kita tuh jadi insomnia? Nah, sebenarnya penyebabnya itu handphone sebelum tidur. Itu sebenarnya salah banget karena ini yang bikin kelelahan otak, dan bahkan bikin kita tuh besoknya jadi nggak konsentrasi buat kerja, buat belajar. Ini benar-benar nggak bagus. Sebenarnya kalau memang mau tidur, kita harus taruh handphone kita jauh dari tempat tidur supaya tangan kita tuh nggak ngerayap-rayap. Kalau misalnya, aduh kok belum mau tidur ya, main handphone dulu dah. Nah, akhirnya kita kagak tidur-tidur. Itu yang bikin makin lama. Nah, jadi lebih baik memang kita rubah nih
sebenarnya. Walaupun susah ya untuk merubah hal ini, tapi lebih baik untuk masa depan kita cuy, dan kesehatan kita ya. Kemudian cuy, kesalahan umum yang selanjutnya adalah terlalu sering mencuci muka. Nah kalau kata pepatah orang dulu nih, kalau nggak sama sekali itu juga nggak bagus. Kalau misalnya terlalu berlebihan itu juga makin kagak bagus ya. Ternyata kalau misalnya kita itu terlalu sering dan dikit-dikit cuci muka, kita tuh bakal kehilangan minyak alami yang ada di muka kita yang sebenarnya kita butuhkan. Kita buang apa yang kita butuhkan, jadi nggak boleh itu. Jadi misalnya kalau mau cuci muka mungkin ya sebelum tidur gitu kan, atau abis make up yang memang benar-benar kita tuh butuh untuk cuci muka, baru kita cuci muka. Karena kenapa? Kalau kita udah kehilangan minyak alami ini di wajah kita cuy, ini tuh bisa menyebabkan wajah kita itu jadi kering. Kalau misalnya wajah kita udah kering, ini tuh banyak banget menyebabkan masalah-masalah pada kulit. Wih deh, udah kayak dokter kulit gue menjelaskannya, tapi ya kayak begitu yang ada di sumber-sumber yang aku baca. Nah jadi kalau misalnya udah kering nih kulit kita, masalah kulit mulai datang, bisa gampang keriput, terus juga bahkan bisa menyebabkan jerawat gitu cuy. So memang janganlah kita melakukan sesuatu itu berlebihan, karena tidak baik juga buat kesehatan. Oke cuy, jadi sepertinya kali ini informasinya itu dulu, karena udah malam kayaknya aku pengen tidur gitu loh. Aku nggak mau ngadep kamera ini terlalu lama, ngadep lampu ini terlalu lama, nanti aku jadi kelelahan otak. Baiklah, kalau begitu kita langsung aja istirahat ya cuy ya. Nah jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya kalian belum subscribe atau di subscribe lah, ditolong di subscribe ya. Jangan lupa juga di share banyak-banyaknya ke orang-orang yang kalian sayangi, karena walaupun ini konten rada-rada gelo dikit ya, tapi ini semoga aja bermanfaat dan berguna bagi kalian dan orang-orang yang kalian sayangi ya cuy ya. Dan aku juga sangat sayang sama kalian. Asyik. Baiklah cuy, terima kasih banyak buat kalian sekali lagi yang selalu support aku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.